Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, saudaraku rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan spill sedikit ya tentang satu buah ayat ya di dalam Al-Quran yang sangat erat kaitannya dengan sejarah peradaban Islam, di mana ayat ini turun pada saat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi pada peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah itu yang tidak banyak orang ketahui, ya kita ketahui bahwa ada sebuah peristiwa besar yang terjadi yang bersamaan pada saat itu, yaitu di mana hancurnya ya, kekuatan Romawi oleh kekuatan Persia pada saat itu. Ya, sahabat sekalian, pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena sahabat sudah mengetahui, mendengar dan memperhatikan juga menganalisa bahwa pada saat itu ada akan terjadi atau sedang terjadi peperangan besar, yaitu kekuatan Persia yang sudah lama malang melintang gitu, taruhlah kekuatan singa tua yang garang begitu, sedang menyerang kekuatan baru yang masih muda, yaitu kekuatan Romawi. Dan pada saat itu terjadi di negeri Sam ya. Nah, kembali kepada cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dengan sahabat. Ya, kemudian sahabat bertanya, ya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kira-kira peperangan di antara mereka siapakah yang akan memenangkan pertarungan itu? Lalu kemudian Rasulullah SAW tidak langsung menjawab, dan langsung Allah yang menjawabnya melalui wahyunya, yaitu surat Ar-Rum. Gulibatir Rum. Jadi telah dikalahkan ya bangsa Romawi, hancurlah bangsa Romawi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ya di dalam ayatnya tersebut, fi adnal ardi wa hum mim ba'di ghalabihim sayaglibun. Jadi di negeri yang terdekat, jadi Islam dengan Persia dari mereka. Jadi dia itu kalah di negeri terdekat dengan mereka. Jadi di kurang lebih tidak jauh dengan kekuatan atau perbatasan antara kekuatan Persia dengan Romawi. Disitulah berada dikalahkan, kemudian mimba'di walabihim sayaglibun. Tapi setelah itu mereka akan menang, kata Allah. Kemudian Allah melanjutkan dalam ayatnya, fi bid'i sinin. Jadi kurang dari 10 tahun. Maka di dalam para mufasir ya banyak yang mengartikan ayat ini adalah setelah Romawi itu dikalahkan, maka dalam waktu dekat Romawi itu kan kembali memenangkan atau mengalahkan Persia, kembali ya memenangkan pertempuran dalam waktu yang sangat dekat, yaitu di atas 3 tahun, di bawah 10 tahun. Dan apa yang terjadi, sahabat sekalian? Semuanya nyata apa yang disampaikan dalam wahyu, bahwa dalam kurun waktu 3-9 tahun, maka disitulah Romawi kembali menguasai, kembali mengalahkan Persia dengan pemimpin yang sangat hebat, sangat terkenal pada saat itu, yaitu The Great Heraclius ya. Dipimpin oleh Heraclius ini kembali Romawi tampil dengan gagah dan mengalahkan Persia gitu.
Nah, sahabat sekalian, ya, pada saat itu ya Raja Persia yang namanya Kisra, di mana setelah kekalahannya dia kemudian dikirim surat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan dalam suratnya kurang lebih ya, salamun ala ittiba'il huda, ya, jadi salam itu ya boleh ya, salam kepada apa namanya yang non muslim itu dengan salam ya seperti itu ya. Nah, tetapi kemudian apa yang menarik dari surat Rasulullah SAW ini itu pada akhir suratnya. Jadi kalimatnya adalah Fa'aslim taslam. Ya. Berislamlah maka kamu akan selamat. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalimat ini sahabat-sahabat, kira-kira ini ancaman atau peringatan. Fa'aslim taslam. Berislamlah, jika Islam maka selamat. Dengan kata lain, jika tidak masuk Islam, kamu tidak akan selamat. Ini tentu bahasa ini adalah bahasa peringatan, juga bahasa ancaman. Keren banget ternyata Islam itu ya. Ketika dipimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ketika pemimpin Persia yang sangat besar ini namanya Raja Kisra ini, padahal julukannya Sahansah ya julukannya, jadi raja di atas raja gitu. Kok tiba-tiba mendapati surat yang isinya Fa'aslim taslam, jika kalau tidak Islam, jika mau selamat Islam ya kurang lebih gitu, jika tidak Islam maka tidak akan selamat. Maka murkalah, marahlah ini ya Raja Kisra ini. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ikut kepada Rasulullah, tidak ikut kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya kurang lebih 74 juta kilometer teritori kekuatan Persia itu diobrak-abrik habis oleh sahabat yang kita kenal, Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi semuanya masuk Islam ya, kurang lebih 74 kilometer area teritorianya, kurang lebih 74 juta kilometer ya teritori Persia itu diobrak-abrik sehingga masuk Islam. Nah, di sisi lain juga ada Raja Romawi ya, kekuatan Romawi ketika sudah memenangkan pertempuran dengan Raja Kisra ini dengan kekuatan Persia, sama juga dikirimi surat oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa yang terjadi ya kurang lebih isi suratnya sama, tetapi dari Heraklius ini adalah banyak belajar, mungkin banyak membaca sehingga sikap tidak sama ya sikapnya dengan Raja Persia ini, sehingga Heraklius ini justru meminta dan bahkan mencari tahu siapa ini Muhammad ini, bahkan dia sendiri mengakui bahwa oh inilah seorang nabi akhir zaman. Mungkin karena dia juga banyak membaca ya, banyak baca sejarah dan cerita-cerita buku di dalam Nasrani, tentu banyak akan datangnya ya nabi akhir zaman. Maka Heraklius ini walaupun menolak tidak ikut Islam ya pada saat itu, akan tetapi tidak bersikap keras gitu kepada Rasulullah SAW, akan tetapi tetap ya akhir ceritanya mengerikan. Nah, sahabat sekalian, itulah sekelumit ya kisah ayat turun yang kaitannya dengan sejarah peradaban Islam di surat Ar-Rum ayat kedua dan ketiga ini ya, turun bersamaan dengan yang kaitannya turun yang berkaitan erat dengan sejarah peradaban Islam, di mana pada saat itu yang kita ambil hikmah dan pembelajarannya adalah begitu seorang pemimpin besar itu ternyata begitu paham tentang strategi ya, dimana pada saat itu dikelilingi oleh para sahabat, dan ternyata sahabat juga sangat memperhatikan faktor-faktor eksternal ya, faktor-faktor kekuatan lawan sangat dianalisa, diperhatikan, siapa kira-kira yang akan menang dan apa dampaknya bagi kita. Dan seperti tadi, strategi cermat yang sangat hebat dari baginda Rasul ketika dalam kondisi down begitu, Raja Persia kemudian
memasukkan sebuah surat ajakan plus sekaligus ancaman ya, kurang lebih seperti itu. Dan pada saat itu pula maka melihat kelemahannya Persia pada saat itu, masuklah kekuatan Islam sehingga Islam menyebarlah pada saat itu. Nah, di sini titik poinnya bahwa kita tentunya dalam membangun sebuah kekuatan dalam bernegara, dalam ya khususnya kita di Indonesia juga, Islam itu jangan hanya berpikir bahwa Islam itu hanya sholat gitu, berpuasa di masjid, tidak ya. Ternyata tidak. Para sahabat yang dipimpin oleh baginda Rasulullah SAW itu, para sahabat yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW itu pun sangat memperhatikan ternyata termasuk geopolitik dan kekuatan-kekuatan faktor eksternal, sehingga kita pun mampu mengetahui apa kelemahannya. Maka ketika memasukkan pengaruh ya, jadi guna untuk memasukkan ya pengaruh kekuatan Islam, harus juga memperhatikan kekuatan eksternal. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.